dibakar, lidahnya di ini, saya tidak melihat. Tapi yang pada saat saya masuk, itu neraka itu memang masih kosong dan memang disediakan kalau manusia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia tidak datang, dari zaman Adam sampai nanti itu akan masuk. Karena bagi saya begitu saya baca perjanjian lama, upah dosa adalah maut. Ketika orang melakukan dosa, pasti akan ke sini. Nah, saya banyak kesaksian juga, tahu sendiri kan kalau teman juga banyak yang anggota kalau anggota yang masih muda kan, jiwanya berani mereka selalu ngomong, mati urusan belakangan. Oh, saya tegur, mati urusan belakangan. Justru nanti kamu mati, kamu harus pikirkan pada saat sekarang ini ketika kamu hidup. Kalau kamu ke surga, oke, enak. Apakah kamu yakin kamu ke surga? Karena agamanya mereka juga tidak yakin. Mudah-mudahan gitu. Nah, kalau masih mudah-mudahan berarti kamu ke neraka. Tahu gak kamu api neraka bagaimana? Gitu. Terus saya bilang sama mereka, sekarang kalau kamu nyalain korek api, kamu masih bisa tahan itu api kamu. Coba kamu ke dapur, kamu nyalakan kompor gas. Itu api biru, kamu taruh tangan kamu di sana 2 menit saja gitu. Mereka nggak berani. Wah, gosong dong Om. No, meleleh. Saya bilang meleleh. Saya bilang meleleh itu meleleh. Jadi saya ambil kesimpulan begini Pak Paul. Jadi masih mereka juga nggak percaya, saya bilang Gunung Merapi ketika mau meletus aja nggak mungkin 500 meter penduduk diungsikan, lebih dari 2 atau 3 kilometer diungsikan. Dan ambil contoh ketika waktu Mbah Marijan pada saat itu dia terkena asapnya saja dia sudah seperti kayak itu baru kena asap. Kedua, ketika gunung api meletus lahar ya, magma belerang gitu. Kalau ada manusia ketika mau meneliti pun memakai baju yang sudah dilapisin anti panas, mereka nggak bisa terlalu dekat sekali gitu. Itu padahal sudah dilapisi baju yang anti panas gitu. Nah, sangat tidak mungkin kalau bagi saya ketika manusia masuk ke dalam situ, ya kan, ke dalam api itu dengan tubuh yang nanti kita kan tubuh kebangkitan, walaupun nanti juga kita di neraka, saya percaya dengan tubuh yang sekarang juga. Bagaimana mungkin kalau jarak sekitar 100, 200, 300, 400 meter saja dari titik api belum masuk ya, itu sudah mulai meleleh. Apalagi ketika masuk, apalagi mau menyeberang, habis masuk dicuci dosanya terus nyeberang ke surga, bagi saya sangat tidak mungkin gitu. Karena api itu super luar biasa panasnya gitu. Super biru, sangat panas sekali itu api. Nah, mulai dari sejak itulah mulai di situ mulai pertobatan, mulai ya diproses ya 1 hari makan 1 kali, ucap syukur gitu. Tetap selalu ya bagi saya istilahnya kalau sekarang kan saya mau menguatkan saudara-saudara seiman supaya tidak goyang berpindah ke agama lain gitu. Walaupun dengan ancaman gitu bagi saya ya nggak masalah lah bagi saya karena saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Ancamannya Istilahnya pasal surga berapa itu, Pak Amin? Pasal berapa, hukumannya pasal berapa lama? pasal grogol saya kalau nggak salah sih apa pasal Cengkareng ya lupa saya itu. Hmm. Ya, 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 Tuhan ya. Oke. tolong. Mau tanya nih, Pak Amin. Kalau orang Ya. masuk neraka itu, yang masuk ke neraka itu apanya? Kan kalau saya baca di Alkitab itu kan ada ketika nanti dia datang ada kebangkitan tubuh Hmm. gitu. Kalau saya bilang ya Hmm. tubuh yang dibangkitkan ini gitu, Tapi tubuh Alkitab manusianya bilang ini juga, tubuh manusia yang juga. tidak yang tidak percaya Yesus itu tidak dibangkitkan loh. Yang tidak percaya Yesus tidak dibangkitkan, ya pada saat pas lagi rapture gitu. Dia tidak dibangkitkan, tapi kalau yang percaya Yesus dibangkitkan pada saat rapture, Terus yaitu ada untuk nggak kebangkitan menerima disebut mahkota. setelah kan waktu Yesus datang ada kebangkitan kan? Ada kebangkitan orang mati kan? Terus setelah itu ada kebangkitan lagi nggak disebutkan di Alkitab? Di Alkitab Ya, Koheng.
Itu mikirnya kelamaan jadi ya gitu langsung tuh mandek. Posisi hangnya tepat Posisi banget. yang iya. Bisa pas. Posisi hangnya pas. Ntar ini Itu masih acting itu acting tuh. Itu acting, iya. Pak. Nah, ini pura-pura Acting, itu iya. lama tuh nahannya capek tuh. Capek tuh nahannya tuh. Eh, Capek nahannya tuh. Mana nih Bro Amin ini? Bentar, Ulang lagi Pak pertanyaannya. Ulang lagi Pak. ya, waktu Shalom. ya shalom. Jadi orang yang dimasukkan ke neraka itu apanya? Tadi kan kalau Pak Amin bilang, oh nanti kan ada kebangkitan. Iya, tetapi Alkitab bilang orang yang tidak mengalami kebangkitan yang pertama, maka dia akan tidak dibangkitkan, nggak pernah disebut dibangkitkan. Tiba-tiba orang yang dibangkitkan tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tetapi orang-orang yang mati itu tidak disebutkan dibangkitkan lagi, nggak ada. Kalau ke sign out ya makanya. Iya tadi posisi Kalau- pas lagi mikir tadi tuh makanya waduh lu Nggak, mikirnya lama kalau amat udah- gitu kan. Posisinya miring begitu. Udah 1 GB harus dipencet gitu pakai pulsa, makanya langsung ke sign out ya. Itu Tuhan tolong. Oh, lu nggak pakai wifi di situ? Korban kebanjiran gara-gara Anies itu, tahu wifi TV Ah, semua habis Ini makanya. semua gara-gara Anies Baswedan. Iya, kemarin ada yang Hmm. maksa banget tuh ngobrol 3 jam, akhirnya kasih juga atau mau pasang, sebagian gua kasih ke orang lain juga, jadi nggak pasang lagi. Coba lanjut tadi. Jadi yang ada nggak di mana ayatnya yang dibilang ada kebangkitan? Nggak denger tuh, nggak ada sih, nggak pernah Jadi belum nggak pernah ada. baca gitu, cuma Nggak ada. kebangkitan untuk gua yang ketika ya itu Yesus kan. Jadi memang nggak ada. Itu cuman kebangkitan itu cuman sekali. Jadi orang-orang yang dibangkitkan saat Yesus datang, maka dia tidak akan mengalami kematian yang kedua. Tapi orang-orang yang mengalami kematian pertama dan tidak dibangkitkan, dia akan mengalami kematian yang kedua. Jadi yang dihukum itu adalah jiwanya kan, yang masuk ke neraka. Jadi bagaimana bisa jiwanya itu meleleh? Ya, tapi kan istilahnya gini nih, sangat tidak mungkin juga ketika orang sudah disiksa begitu luar biasa bisa nyebrang gitu Pak Paul gitu. Yang ngomong kasarnya sekarang gini, saya sering kebanyakan ngomong sama orang. Nah, sekarang kamu coba secara duniawi sekarang ya, kamu nyalakan itu api kompor dan kamu akan merasakan luar biasanya itu api tersebut gitu. Termasuk di sana walaupun seperti Pak Paul bilang itu jiwanya begitu, itu kan luar biasanya. Kalau ngomong kasarnya siksaan yang ngeri banget gitu. Nah, misalnya contoh begini, James Bond itu disiksa itu bisa kuat loh dia loh. Ya, Rambo. tapi James Bond itu begitu disiksa itu ceweknya mati itu tersiksa rasa mau bunuh diri itu dia tuh. ya Tuhan, cewek lagi jangan singgung. Enggak, artinya kan begini loh maksud saya, ada yang lebih mengerikan daripada siksaan fisik gitu loh. Itu apa siksaan jiwa. Iya kan, itu kan perasa kan, mutung kan. Bukan lagi mutung kan, dibilang tuh. Kan gue bilang gue lagi nggak nyindir lo, gue nggak lagi nyindir, gue lagi nyinggung. Enggak bercanda. Enggak, tapi maksudnya begini loh. Tapi ada siksaan yang lebih mengerikan dari siksaan badan. Orang disiksa badan itu apa ya? Makanya Yesus bilang, ya jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa, tapi takutlah kepada yang dia bisa membunuh tubuh dan jiwa. Jadi yang lebih ngeri siksaan jiwa itu. Jadi makanya orang-orang yang tadi di awal saya bilang orang-orang yang bunuh diri ya, itu kan karena jiwanya tersiksa kan, nggak tahan kan dia kan, jiwanya itu nggak sanggup menanggung itu kan, penderitaan atau tekanan, depresi atau segala macam deh. Terus dia bunuh diri. Oh jangan salah, jiwa itu menderita nanti dia dimasukkan ke neraka, lebih menderita lagi jiwanya, karena yang disiksa itu jiwanya loh. Ada siksaan yang lebih mengerikan daripada tubuh, siksaan cuma dibakar, cuma di apa badannya itu. Tapi orang anak tubuh manusia itu ada batasnya untuk menahan sakit, sehingga dia akhirnya mati. Ya kan? Pedot semuanya, jantungnya berhenti. Kenapa? Saking ada batasnya menahan sakit itu, sehingga dia mati. Tapi jiwa itu nggak ada batasnya loh. Ya kan? Jiwa itu disiksa itu nggak mati-mati loh. Wah itu everlasting loh, ngeri loh. Makanya orang yang sakit jiwa itu ya kan mengerikan sekali. Nah itu yang disiksa jiwanya. Sehingga memang sebuah kritikan bagi grupnya Philip Mantova CS yang dibilang dibawa ke neraka terus buat yang onani diginiin hati-hati loh. Lagi onani lu diapain lagi? Iya, Bro Amin. Neraka ada kamar-kamar nggak?
Nggak ada lah, nggak ada. Nggak ada ya? Itu benar-benar seperti lautan, Kirain kayak lautan Alexis. Iya, lautan yang kirain ada menyala-nyala kamar-kamarnya, bawa AC begitu. dia pasti. Nah, makanya saya juga bingung, saya juga ingin bertanya, makanya tadi saya bilang saya gampang koreksi orang gitu, nggak apa-apa, justru kan lebih mudah apakah pernyataan yang saya dibawa ini Bukan. benar atau Itu tidak. Soalnya asal gini, kenapa? Pak Paul, Kenapa lu bisa dibawa-bawa ke situ? Itu asalnya kenapa tadi di awal tadi saya kurang jelas karena itu kan kan tadi soalnya kan yang lompat-lompat. masa habis pertobatan yang dari Amrik begitu saya pulang mau ke Indo Pulang. begitu, nggak tahu saya jatuh lagi dalam dosa hal yang sama, tapi bukan pengedar, tapi saya pemakai gitu ya kan. Nah sampai yang bandar ketangkep begitu tuh, yang hari ini kirim besok toto ada di Surabaya Pos halaman pertama 2000 berapa ya itu ya, 2005 kalau nggak salah, terbesar di Surabaya Barat itu. Pada 1 hari sebelumnya lagi nganterin di Majid pas saya dengan pintu rumah terbuka semua gitu ya. Di situ saya begitu pagi-pagi lihat, waduh udah ada di koran begitu. Di situ saya sujud, saya minta angkat gitu, Tuhan, aku ampun. Di sini mau main-main lagi, mau main-main. Nah, nggak lama, nggak sampai seminggu dibawa begitu istilahnya mungkin ini loh kalau masih mau macam-macam gitu. Nah, timbul satu pertanyaan juga, saya sering mendengar kesaksian gitu melihat manusia ya seperti kayak tadi Pak Paul bilang gitu, lidah dicabut, mohon maaf gitu bagi yang suka berzina gitu, kelaminnya dipotong-potong. Nah, di situ saya kagak ngelihat Pak Paul gitu. Di sana itu ya itu kosong gitu. Dan kalau saya lihat di Alkitab nanti di hari penghakiman gitu maut dan kerajaan maut baru akan dilemparkan gitu. Dan kalau saya baca Alkitab iblis pun akan masuk di situ disiksa bukannya untuk menyiksa manusia gitu. Nah, bagaimana dengan yang kesaksian yang lain kayak begitu? Karena saya masuk ke situ memang kosong, nggak ada Jadi lu iblis hasilnya menyiksa bukan manusia. itu lu lagi dapat penglihatan begitu ya, ujuk-ujuk mimpi atau penglihatan gitu ya? Seperti kayak ngimpi gitu tengah Lu lagi waktu itu lagi make overdosis apa enggak, lagi kagak, tidur? udah tobat, udah nggak Udah pakai tobat, semua udah lebih. jadinya Iya, udah lama nggak pakai, terus lu tidur atau iya. lagi sadar itu? Tidur. Nah, artinya mimpi waktu itu mimpi toh. Iya, melihat badan seperti Nah, kayak tertidur. itu makanya kalau saya selalu menanyakan itu dulu karena ketika mimpi itu adalah alam bawah sadar dari semua gambar atau semua peristiwa yang kita lihat, terus itu tervisualisasi di dalam amigdala kita. Ceritanya Pak Dr. Siswanto kemarin kan. Nah, mimpi itu kemudian tervisualisasi dalam tidur kita. Nah, dalam mimpi itu bisa mengatakan sesuatu kepada kita, ngomong sehingga menyampaikan pesan, tetapi mimpi itu bisa juga hanya bunga tidur, ya kan? Tetapi apa yang dipesankan itu adalah informasi-informasi sudah kita terima sebelumnya. Misalnya, wah nanti disunahkan itu kalau onani itu nanti titiknya nanti dijepit tuh. Wah, misalnya orang kalau suka bohong nanti lidahnya ditarik. Orang kalau misalnya nggak sholat itu misalnya dengkulnya diketokin pakai palu misalnya begitu kan. Itu kan dari cita-citanya orang-orang sebelumnya terus kita ke bawah. Nah, karena kita punya pemahaman yang agak berbeda tentang neraka itu yang pernah kita dengar, maka jadilah visualisasi yang lu bayangin. Ya kan? Karena lu baca ayatnya bilang lautan api. No. Saya nggak pernah baca Alkitab sebelumnya. Saya nggak pernah baca Alkitab, makanya saya bilang kan saya Kan pernah ke KTP. gereja, pendeta kan pernah bilang ada lautan api toh. Lu ke Pak Paul, gereja nggak itu? kita secara jujur aja ya kan Pak Paul gitu, mulai dari 2005 apa begitu, mohon maaf para hambanya, saya bukan untuk mengkritisi gereja apakah kebanyakan menceritakan tentang gitu masalah hidup, misalnya cara menuju sukses, cara ini betul kan, rata-rata lah jarang tentang pengajaran tentang ya wahyu kan jarang banget begitu. Ya anyway lah, pokoknya sudah pernah ada. Lu udah tahu belum tentang pernah neraka? Dengar. Saya seumur hidup nggak pernah tahu tentang nggak pernah dengar kata neraka begitu. Ntar lu masuk neraka lu nggak pernah nggak mungkin dong. Itu orang Indonesia, orang-orang kita, orang-orang Tionghoa kan juga sering takut-takutin neraka surga. Iya. Tunggu, ketika saya masih mengingat begitu, saya hanya mengingat ya itu ketika yang tradisi gitu. Kalau tradisi kan ada neraka api. Neraka Sungokong pergi ke neraka itu kerajaan neraka. Sungokong kan berkelahi sama raja neraka itu kan, lautan api itu kan. Tapi kan apinya merah.
gitu. Dan Ya itu kan kan kalau di agama api merah biru, kalau lu biasa jualan lu ngerti api biru ada. lebih ganas daripada api merah udah pasti. Itu sabu-sabu Pak, lagi pakai sabu-sabu saya Ya api biru. merah. Apinya merah kalau pakai sabu. Kagak api biru. Oh Api biru merah nggak ya. Kalau bagus. merah jelek ya. Merah Ini jelek coba nih. gitu. Nggak, tapi kita lihat dulu ya. Lihat di ayat Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Nah, ini sebelumnya kan ada di sini. Ya kan? Ada kebangkitan orang mati itu kan. Iya. Ya itu begitu ya. Nah, mereka hidup kembali ini ya. Ini ayat ini kan. Lalu aku melihatnya dan mereka hidup kembali ini ya. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Jadi hanya kita yang percaya kepada Yesus, yang setia, yang akan dibangkitkan, yang memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Ya, berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi, jadi nggak ada kematian kedua. Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, lalu lihat ayat 10, dan iblis yang misal mereka dilempar, oh bukan ini, sebentar, ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, masih mati loh, besar dan kecil, berdiri di depan tahta Allah itu. Orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta Allah, dibuka semua kitab, dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatan mereka, berdasar orang mati loh. Jadi kita tidak dihakimi menurut perbuatan kita, nggak ada ayatnya. Tapi orang-orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut, ya itu Sheol, Hades, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi Hades dan kematian itu Zoe ya, dilemparkan ke dalam bukan Zoe, namanya Hades, apa tadi, maut dan Thanatos ya, dilemparkan ke dalam lautan api Gehenna. Itulah kematian kedua. Jadi kematian kedua itu adalah lautan api. Kematian pertama tadi kita mati fisiknya, lalu mengalami kematian kedua tanpa ada disebutkan kebangkitan lagi di situ. Jadi memang jiwanya kita, karena kan daging kita kan jadi debu kan, tubuh kita jadi debu, nggak dibangkitkan, tapi jiwa kita yang disiksa. Nah, jadi bisa jadi tadi lu bercampur tadi ya, semua kan bercampur karena mimpi. Itulah sebabnya saya tidak percaya ada orang lihat, tapi kebetulan lu yang mimpi itu ya termasuk oke lah, karena tidak disebutkan lihat ada orang lidah terjulur, orang titiknya dijepit karena onani begitu kan. Makanya kan ada jepit sekalian di pintu. sini saya juga mau nanya begitu kan tentang banyak kesaksian maupun mohon maaf. Jadi yang lu lihat, benar aku potong dulu. Yang lu lihat ya, bisa jadi itu adalah sebuah Hades. Karena di Hades itu juga disebutkan orang kaya itu kehausan, ya kan? Hades, lihat nggak orang kaya sama si Lazarus itu kan? Iya. Nah, di Hades itu aku haus, dia bilang begitu kan. Karena jiwanya itu, memang jiwanya itu merana kan. Di dalam dunia orang mati itu jiwanya merana. Tetapi Lazarus, dia pergi ke Firdaus kan, ke dunia orang mati, tetapi di Firdaus, di Eden. Nah, jadi memang penglihatan tadi bercampur antara asumsi pribadi, kan tadi kan yang lu cerita, terus lu bahas kan karena begini, itu asumsi tadi yang bahasan. Tapi yang lu cerita sudah alkitabiah, tapi yang lu bahas itu tidak alkitabiah. Nanggap nggak maksudnya? Keteranganmu tadi, oh mungkin karena ini karena itu tidak alkitabiah, tetapi yang lu lihat itu alkitabiah. Nanggap ya? Iya. Oke begitu. Makanya Pak Paul gini, makanya saya bukannya untuk mengkritisi orang yang pernah ke neraka dan sebagaimana gitu, karena kan banyak bilang artis ini saya lihat di sana ditusuk-tusuk, artis ini, artis ono ini bla bla. Saya bingung, kok saya ketika ke sana saya nggak melihat siapa-siapa, itu masih kosong gitu. Yang tadi juga bilang termasuk di agama saya dulu yang lama yang lidahnya ditarik-tarik, kok nggak ada di situ gitu. Itu dia yang ada yang menarik sekali tadi ya. Saya mau tanya. Jadi ini kan ada orang-orang, lihat ya, siapa yang ke neraka ini? Udah jelas orang Islam, karena QS 19 ayat 71 tadi kan, yang lu bilang tadi. Surat Maryam ayat 71. Nah, inilah karena mereka nggak dibangkitkan dan hukuman orang besar. Tetapi kita dibangkitkan.
Ya kan? Kenapa? Lihat. Lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya, karena mereka diserahkan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian siapa? Muhammad. Bukan. Kesaksian tentang Yesus dan firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Lihat. Dan tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Kemarin saya sudah cerita bilangan antikris adalah syahadatnya orang Islam ditambah nun, huruf nun, Nasrani. Ya, karena distempel. Kan ISIS itu kan orang-orang yang Nasrani kan distempel semua kan. Badannya kan pakai nun, rumahnya distempel pakai nun, kan jahat sekali kan mereka kan. Jadi suruh bersyahadat sama kasih tanda nun. Itu kan tanda antikris. Ya. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, bukan sama Muhammad ya, selama 1000 tahun. Loh, tapi itu kan Israel. Oh, bukan. Kita lihat ya. Itu bukan cuma orang Israel doang loh. Wahyu 7. Kita lihat Wahyu 7. Ayat 12 kalau nggak salah. Orang-orang dimeteraikan dari bangsa itu kan Israel. Loh, lihat dulu, lihat nih. Dan aku mendengar jumlah mereka dimeteraikan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Tuh kan Israel. Oh enggak. Kita lihat. Nah, eng. Orang Islam itu paling suka kalau baca ayat itu ya, diperkosa ya, dimutilasi, diperkosa kayak Muhammad persis. Coba lihat nih ayat Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang, banyak tidak dapat terhitung, banyak dari segala kampung. Bukan, segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa, bukan cuma Arab doang, tapi segala bahasa, ya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka dan nyaling berseru-seru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di tahta dan anak domba dan seterusnya. Haleluya, inilah surga bagi Kristen. Tadi yang punya kesaksian Kristus tadi kan di Wahyu 20 tadi. Itu ya teman-teman yang di live YouTube. Tapi kalau kita lihat coba tadi saya udah janji sama sama Nabi tangki bensin supaya saya jangan salah. Nih mana tadi? Jelek amat gue. Ya udah ganti. Nabi apa namanya? Nabi Jonas, kok Nabi tangki bensin? Kan udah dibilang Nabi Jonas kemarin. Aduh, salah kan? Nabi Jonas. Berat saingannya, ada Pak Paulsa, ada Tan Paragi, ada Bro Luga. Ya, lu antri nomor 30 sekian lah. Lu jangan 26, kalau 26 gua kutuk dari kodok dalam tangki. Nah, lihat lu. Dan one in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman mahdiyan. Dan tidak ada seorang darimu yang durhaka kepada Allah melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Robmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Bentar ya. Dalam keadaan duduk. Benar. Ya kan? Tidak seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Jadi kalian semua akan pergi ke neraka orang Islam. Hal itu bagi suatu kemestian sudah ditetapkan. Nah kemudian, dia sesumbar nih. Kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, membiarkan mereka zalim di dalam neraka dalam lutut. Nah, kendalanya adalah Allahnya pun dilempar ke neraka. Coba kita baca Alkitab ya. Lihat, Allahnya orang Islam kan dalam QS 354 adalah walahu khairul makirin, sama dengan iblis, bapak segala pendusta kan. Yohanes 8 ayat 44. Nah, kita lihat sekarang Wahyu 20. Wahyu 20 tadi ayat yang ke lihat ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang itu, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Siapa binatang itu? Antikris, ya kan? Nabi palsu itu jelas Muhammad, ya kan? Ya kan? Iblis ini jelas Allah SWT. Dan iblis, ya kan? Yohanes 8 ayat 44. Sama dengan IS 3 ayat 54. Sama dengan 8 ayat berapa? 30. 30 ya. Walahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya penipu daya. Iblis bapa segala pendusta. Iblis yang menyesatkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya Mekah itu menyesatkan mereka. Menyesatkan sebab bilang Yesus nggak disalib. Ya, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu sampai binatang, yaitu antikris itu ya, antikris. Ya, dan nabi palsu itu yaitu Muhammad
Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Terus kalian orang Islam nanya, Mat, lu bilang Allah mau nyelamatin kita. Ntar dulu. Tuh, katanya mau selamat. Ntar gua tanyain ya. Terus Muhammad tanya sama si Allah itu kan. Loh. Lu bilang gua diselamatin. Lu mau selamatin gua nih. Berisik lu, diem. Ya, terus 1000 tahun kemudian datang lagi Muhammad. Loh. Ini umat udah pada nanya nih, loh. Berisik nggak? Lu diem. 1000 tahun lagi berlalu, dia tanya, loh, ini umat udah pada demo nih. Gimana nih, gua mesti ngomong apa nih? Anjir lu, gua aja masih di sini nggak bisa keluar. Aku yakin kalau bisa keluar, gua selamatin semuanya. Gua aja masih di sini nggak bisa keluar, katanya si Allahnya ini kan. Nah itu yang terjadi dengan kalian. Dan Allah bilang apa? Loh saya nggak, kalian demo kan? Wah Allah pendusta. Siapa bilang aku berdosa? QS 19 ayat 71 gua udah bilang, lu orang pasti masuk neraka. Gua udah bilang gua nggak bohong, lu orang pasti masuk neraka. Ntar gua datang ke situ, kalau gua bisa lolos, lu gua selamatin juga. Nggak bakal bohong gua. Masalahnya gua aja nggak bisa lolos. Mampus dah lu. Haleluya. Nah, serius, mampus dah. Makanya hati-hati. Dan iblis itu tidak, iblis bapak segala pendusta. Cara berdosa dia itu bukan ini warnanya apa? Kuning. Oh enggak. Ini hijau, tapi Yesus itu dari Allah, ya kan, kalimatullah, ya kan, rohullah, Isa kalimatuhu wa rohullah. Tapi tidak disalib. Hati-hati kamu kalau pakai Islam, kalau pakai Al-Quran buat memberitakan Injil. Karena dia akan bilang, ini hijau, tapi, nah itu tadi itu. Iblis itu caranya begitu. Dia akan ambil firman Tuhan, kalau engkau anak Allah, ada tertulis. Ya kan? Sama hati-hati loh. Jadi iblis itu nggak bohong-bohong. 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Nggak begitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi, hati-hati begitu kata tapi, ya iblis sama. Tapi, Isa rohullah wa kalimatuhu. Tapi diserupakan. Hati-hati. Anda orang Islam. Ya. Ya. Ya, makanya kan kalau di dalam tafsiran di situ kan ada kita melewati jembatan bagai rambut di belah 7. Jorok lu bilang apa? Kan? Jembutan. Rambut ya Tuhan tolong. Iya, rambut yang jelas. rambut